Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kompetensia yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya sengaja mengambil posisi di samping depan kantor Bupati Kompetensia, di mana di sini salah satu ruangan berkantornya Bapak Asisten 2 yang bertindak sebagai ketua seleksi panitia seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon direktur PT Kawasan Industri Buton yang sedang berlangsung. Dan sengaja saya sempatkan diri hari ini, hari Minggu, untuk membuat video ini agar bapak-bapak, saudaraku, anak-anak muda yang berprestasi masih memiliki waktu Senin dan Selasa maksimum sampai dengan tanggal 26 untuk yang sudah mendaftar kemarin melengkapi administrasi yang belum lengkap. Yang belum sempat mendaftar, silakan mendaftarkan diri karena pendaftaran diperpanjang yang kedua kali ini pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2026. Sayang tidak mempergunakan kesempatan yang berharga ini. Saudara setanah air yang saya cintai, kawasan industri Buton bukan sesuatu yang tidak menjanjikan, tetapi karena selama ini dikelola dengan cara tidak profesional, dia menjadi tidak terurus dan kita kehabisan waktu lebih dari 10 tahun kawasan ini tidak bergerak. Ini salah satu daripada tidak berfungsinya kontrol fungsi kontrol dari anggota DPRD Kompetensia. Bukan mereka mungkin membiarkan atau mereka bekerja sama melakukan pembiaran atas kinerja pemerintah daerah. Saya tidak berpikir demikian, tetapi mungkin mereka ada kelalaian di dalam mengawasi. Bapak, saudaraku yang saya cintai, khususnya kaum muda yang saya lihat belum begitu memahami konsep kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD. Mereka dua institusi ini adalah stakeholder, mewakili kepentingan masyarakat Kabupaten Siak. Yang memiliki kawasan industri Buton adalah masyarakat. Yang memiliki BSP adalah masyarakat. Tetapi kita masyarakat menyerahkan kepada stakeholder, kepada pemerintah daerah, bupati bersama jajarannya, para sarkernya, kemudian kepada pimpinan DPR dan anggota DPR. Mereka disebut dengan stakeholder, pemilik saham mewakili rakyat. Tapi yang punya adalah rakyat. Maka kalau ada saudaraku yang bicara, sudah Pak, sudah ada calon itu dari si A, si B. Saya bilang, tidak bisa, karena itu milik rakyat. Calon harus ditentukan oleh pansel, dan tidak ada satupun di antara dua institusi ini dia mengatakan dialah yang punya kawasan KSTB, dia punya wewenang penuh, atau dia mengatakan dialah yang punya BSP, dia yang punya wewenang penuh. Tidak, mereka dua institusi ini harusnya saling keterkaitan karena kerja pemerintah diawasi, dikontrol oleh DPRD. Mengapa selama ini kelihatannya, terbukti amburadul, terbukti tidak beres, itu DPR sengaja atau tak sengaja terjadi lalai di dalam mengontrol kinerja daripada pemerintah daerah. Kemudian masyarakat tidak ada yang muncul untuk melakukan kontrol sosial. Hari ini kita coba terus melakukan itu. Contohnya sekarang mulai dari tingkat seleksi calon direktur PT KITB. Terlalu banyak penyakit kawasan ini, baik oleh PT KITB maupun PT SPS. Temuan inspektorat, saya punya banyak dokumen, Pak. Saya tidak mau bicara asal ngomong. Saya punya dokumen-dokumen bukti atas
apa yang mereka lakukan selama 10 tahun terakhir sehingga membuat kawasan itu menjadi tidak terurus. PSN ditarik, PTSS bangkrut, menimbulkan hutang, segala macam. Ini temuan inspektorat tahun 2002, kemudian dilanjutkan dengan ada Dewan membuat sejenis pansus 2024. Ini bukti PT SPS menjual lahan KITB itu, menjual Pak, menjual putus. Padahal dalam Perbub, lahan itu tidak boleh dijual belikan, hanya boleh disewa pakai selama 30 tahun. Beberapa SPS melakukan penjualan putus dan itu tidak benar secara hukum, bisa dibatalkan. Kasihan investor itu, makanya investor banyak yang lari, Pak, karena mereka tidak punya kepastian hukum di kawasan. Dan ke depannya kita butuh figur direktur yang betul-betul mempunyai kompetensi, mempunyai kredibilitas, mempunyai kemampuan, mempunyai loyalitas, dan yang paling penting adalah punya moral. Ada salah satu, Pak, calon kemarin dari yang tahap awal mendaftar, dari 8 yang mendaftar, ada satu calon dikirimin oleh masyarakat kepada saya kasusnya, Pak. Nih, dugaan penjual beli proyek fiktif, mengambil uang 200 juta dan dilaporkan ke Polsek Tualang. Dan namanya salah satunya ada di 8 daftar calon yang mau mendaftar di ini harus nggak bisa pakai ini, walaupun mereka sudah damai. Itu bukan urusan, tetapi secara moral sudah tak betul. Apakah itu? Makanya saya bilang kerja pansel harus hati-hati, seleksi betul, dan apabila sudah ketemu gini, udah buang. Memang hak mereka, hak bapak ini untuk mendaftar, silakan. Tetapi waktu prosesnya jangan sudah semua jadi catatan. Tak ada, walaupun tidak terbukti, tetapi niat sudah ada. Oh, kalau ini dilanjutkan, misalnya dia jadi direktur, nilainya tertinggi kita teruskan. Habislah itu KITB dijual belinya. Ini aja dijual beli. Itu, Pak. Jadi bagi calon-calon yang lainnya yang khawatir, kita kawal ini tetap pansel bekerja profesional, dan itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh stakeholder yang diwakili oleh Ibu Bupati maupun pimpinan DPR, bahwa proses ini harus berjalan profesional. Proses UKK harus profesional, kata Bupati mewakili stakeholder, juga pimpinan DPR mewakili stakeholder. Hampir mirip pesan mereka kepada pansel. Uji kelayakan dan kepatutan ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipercaya. Malah mereka bilang, kami meminta unsur penguji berasal dari kalangan independen, terutama nanti sesuai dengan bidangnya. Kalau KITB, ya mungkin orang yang konsultan yang jago dalam bidang industri, pengembangan kawasan industri. Kalau nanti untuk direktur utama PT BSP dibutuhkan masukan atau perwakilan Kementerian SDM, SKK Migas, atau para pakar, akademisi, dan para profesional lain untuk ikut mendampingi para bapak-bapak dari pansel ini. Komitmen daripada pemerintah daerah dan DPR. Bagus, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, lewat video ini kami masyarakat Kabupaten Siak mengundang para anak muda yang berpotensi untuk segera mendaftar. Waktu masih ada 2 hari. Segera daftar, lengkapkan administrasi. Jangan takut bahwa proses ini hanya proses abal-abal. Tidak. Proses ini benar-benar transparan, kita milih yang profesional. Demikian kami sampaikan. Semoga video ini didengar oleh banyak pihak, saling menyampaikan informasi yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.